Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terhormat Bapak Haji Ki Mulyadi MPE selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda beserta jajarannya. Yang terhormat Ustadz Haji Aspian Nur Nurdin SAG selaku penceramah pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Saifuddin Zuhri MM. Yang terhormat Bapak Sofyan Nur SAG MM. Yang terhormat Ustadz Imam Sanusi SHIMH selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Pinang Seribu Samarinda. Yang terhormat Bapak Sutrisno AMD. Yang kami hormati pengurus ranting NU beserta Banam Sempaja Utara, dan yang kami hormati segenap tamu undangan serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, persembahan doa dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik segala kemuliaan, kebahagiaan, dan kesempurnaan, sehingga pada hari ini kita dilimpahi nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dapat hadir di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat berbingkai salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya sepanjang masa. Semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya dan mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami muliakan, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhannya sepanjang masa, sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam yang tentunya harus diimani dan diamalkan. Marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Ihsan SPD. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkannya sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya sambutan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Pinang Seribu Samarinda kepada Ustadz Imam Sanusi SHIMH. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, Bapak Haji Mulyadi SAG MPD, yang kami hormati penceramah kita pada malam hari ini, Haji Sufyan Asfian Nurdin, paham saya Guru Atai gitu aja, atau terkenalnya dalam panggung Guru Atai. Yang kami hormati Bapak Saifuddin Zuhri sebagai tokoh masyarakat Kota Samarinda. Yang kami hormati Bapak Sutrisno AMD selaku anggota DPRD Kota Samarinda dari fraksi PDIP, Bapak RT, Bapak Kasih Kontren Kementerian Agama Kota Samarinda, serta Wali Santri Madrasah Diniyah LPQ serta Madrasah Sanawiyah Al-Ghazali yang berbahagia. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, pertama kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan, mulai Bapak Kepala Kantor, Bapak Saifuddin Zuhri, Guru Atai, Bapak Sutris, dan seluruh tamu-tamu yang ada di luar maupun yang ada di kursi. Kami ucapkan selamat datang di Yayasan Pendidikan Islam Pinang Seribu. Berdiri saya di sini pertama selaku Ketua Panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau Bapak Ibu semuanya belum mendapatkan tempat serta suguhan yang kurang berkenan di hati. Tempatnya cuma di pinggir jalan beralaskan koran. Untuk yang kena teror dapat kursi dan dapat snack. Yang di pinggir jalan kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua kalinya kami selaku panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, pertama kepada paguyuban Madin, LPQ maupun Sanawiyah serta masyarakat sekitar Musola Al Anwar yang telah menyumbangkan waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan hartanya, sehingga acara kita pada malam hari ini dapat terselenggara dengan lancar. Sekali lagi jazakumullahu khairul jazak. Yang terakhir, kami selaku Ketua Panitia memohon pertama kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda untuk meresmikan launching drum band kami, drum band yayasan kami yang bernama GNE,
singkatan dari Gita Nada Al-Ghazali. Yang kedua, kami mohon kepada penceramah kami Ustadz Guru Atai gitu saja untuk memberikan tausiah terkait Maulid Nabi agar masyarakat Pinang Seribu bisa menjalankan apa yang disunahkan oleh Nabi Agung Muhammad SAW. Yang ketiga, kami mohon kepada tokoh kita Bapak Saifuddin Zuhri nanti untuk memberikan wejangan bagi kami sebagai orang baru perantau di Kalimantan. Beliau adalah perantau yang lama di Kalimantan. Kami mohon wejangannya terkait bagaimana hidup di Kalimantan. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala yang telah diberikan kepada kami selaku panitia. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Syukran ala ihtimamikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditandai dengan pemotongan pita oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Selamat menyaksikan. Pada abad ke-18, lahirlah pribadi yang dinanti. Dari sebuah desa yang tersembunyi, beliau adalah Kiai Haji Imam Ghazali, penulis mushaf Al-Quran pertama dan pendiri pondok pesantren Al-Ghazali tercinta. Puluhan ribu penimba ilmu agama berduyun-duyun mendatanginya, menambah semarak dan gempita. Al-Ghazali jaya mencapai masa keemasannya. Masa generasi pertama, pondok pesantren Al-Ghazali lama telah hilang pamornya. Perhatian para kader pun alpa. Akhirnya benar-benar merekonstruksi kembali Al-Ghazali yang telah mati, merupakan cita-cita kakek buyut yang telah dahulu pergi. Sebagai realisasi dari harapan yang terpuji, membekali anak-anak pilihannya dengan pengalaman dan keilmuan yang tinggi, Imam Sanusi MHI, Tri Mulyono SHI, Fuad Asibuddin Faiz SHI. Mereka disebut sebagai Trimurti, tepat pada Maulid Nabi. Berangkat dari keprihatinan ini, kami hadir untuk mengajar ngaji di teras rumah kami yang berawal dari 5 orang santri. Dengan memohon restu seorang ibu, kami terpanggil mendirikan yayasan baru yang bernama Yayasan Pendidikan Islam Pinang Seribu untuk mencetak kader-kader yang bermutu. Dengan berkat rahmat ilahi, hadir seorang dermawan di antara kami yang mewakafkan tanahnya untuk yayasan ini. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Ahmad Delmi. Hari berganti hari, momen bersejarah hadir di tengah-tengah kami. Dengan diterimanya sebuah informasi akan datangnya seorang menteri. Beliau adalah Bapak Marsikal Hadi Cahyanto, mantan Panglima TNI.
Perjalanan waktu telah berlalu. Al-Ghazali terdengar di seluruh pelosok penjuru. Pembukaan Al-Ghazali dideklarasikan dengan bekal keuletan, kesabaran, kesungguhan, serta keikhlasan. Proses pendidikan dijalankan, jumlah santri pun sampai ratusan. Mereka diajari keagamaan, keolahragaan, keterampilan, bahkan kesenian. Dengan mengusung panji-panji Islami, Al-Ghazali terus meniti jalan menapak bumi, menggapai dunia ilahi Robbi, hempaskan aral rintangan, realisasikan harapan sebagai lembaga keagamaan dengan jiwa keikhlasan dan kesederhanaan. Doa dan harapan kami, Al-Ghazali dapat dikenal di seluruh pelosok negeri. Dari Al-Ghazali menyapa Indonesia. Kami persilakan untuk mengambil tempat. Hadirin yang berbahagia, inilah penampilan Gita Nada Al-Ghazali dengan penanggung jawab INE, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Pinang Seribu Samarinda, Ustaz Imam Sanusi SHIMH, di bawah bimbingan Ustazah Fredina, Ustazah Siti Fatimah Az-Zahra, dan Ustazah Galung Sui Ardi. Hadirin yang berbahagia, saksikanlah unjuk gelar kami yang memukau dan sengaja kami tampilkan hanya untuk Bapak Ibu sekalian. Dengan para peneliti 1, Alina Hafizah Afifah, para peneliti 2, Aisyah Fatin Humairah, dengan Gita Fatin, saya Ahna Safar. Selamat menyaksikan. Jonggrang, hormat gerak Jonggrang, Jonggrang, Jonggrang up, Mortai, Mortai, Tua Gabat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Ghazali Bapak Kiai Haji Imam Sanusi SH MHI, yang kami hormati Bapak Asfian Nurdin Atagung Watai selaku penceramah malam hari ini, yang kami hormati Bapak Saifuddin Zuri selaku tokoh masyarakat Kota Samarinda. Selamat datang Pak di acara ini, mudah-mudahan Bapak selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang kami hormati Kasih Pendidikan Didia dan Pondok Pesantren, yang kami hormati Ketua RT, Ketua Masyarakat, tokoh agama, dan seluruh hadirin yang berbahagia pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dimudahkannya langkah untuk menghadiri acara pada malam hari ini, yaitu takbir akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di tahun 1446 Hijriah, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapat syafaat dan insya Allah bersama beliau di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kami atas nama pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Kota Samarinda sangat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Yayasan Al-Ghazali yang baru saja berdiri kurang lebih 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Saat operasional awal ini saya waktu itu tidak di Kota Samarinda tapi berada di Kabupaten Berau. Saya mengikutinya melalui media massa dan alhamdulillah kami sangat memberikan dukungan dan support Pak tentang keberadaan lembaga pendidikan ini. Dan perlu kami informasikan juga ke Bapak Ibu semua dan tokoh masyarakat di sekitar Final Seribu bahwasanya di Kementerian Agama pun juga mengurus lembaga pendidikan. Kalau dulu orang hanya mengenal ada pondok pesantren saja, tetapi sekarang, bukan sekarang, dari dulu juga ada yang namanya madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Nah sekarang di pondok di Yayasan Al-Ghazali ini ada madrasah sanawiyah. Alhamdulillah tahun ini sudah ada muridnya satu kelas 26 orang. Bapak Ibu jangan merasa khawatir, ya, jangan merasa ragu untuk memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan yang ada di bawah Kementerian Agama, terutama yang ada di Final Seribu di Yayasan Al-Ghazali. Kenapa? Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwasanya anak yang sekolah di lembaga pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama itu juga diakui oleh negara tentang kegiatannya dan kelulusannya juga diakui oleh negara, semacam itu. Dan Bapak Ibu harus berbangga. Kita melihat tadi anak-anak kita yang masih begitu belia, tetapi mereka tampil di depan ini dengan berbagai macam ragam warna corak baju, menampilkan kehebatan mereka. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu prestasi yang ditunjukkan oleh Yayasan Al-Ghazali. Dalam 1 tahun sudah berani menampilkan anak-anak bisa berani main drum band yang begitu luar biasa. Kita kasih aplaus dulu. Ini menandakan apa, Bapak Ibu sekalian, orang tua, murid dan masyarakat Final Seribu, ini bentuk keseriusan dari yayasan yang ada ini untuk betul-betul membimbing, membina, mendidik dan membekali anak-anak kita itu bukan hanya dengan ilmu agama, bukan hanya dengan ilmu umum, tetapi juga dengan keterampilan-keterampilan. Ini adalah
tujuan kita tidak lain nanti generasi-generasi kita ke depan itu memang mereka yang memang cerdas dari segi ilmu pengetahuannya, cerdas dari segi emosionalnya, cerdas dari segi ilmu agamanya. Jadi insya Allah kalau itu semua tertanam kepada anak kita, maka kehidupan beragama, kehidupan berbangsa dan masyarakat kita akan tercipta yang baldatun tayyibatun wargapun ghafurata, aman, tentram dan sejahtera. Ini yang kita inginkan, dan itu sudah dijawab oleh Yayasan Al-Ghazali. Nah kemudian yang berikutnya di Yayasan Al-Ghazali juga ini ada madrasah diniyah, ya, madrasah diniyah. Nah ini juga Bapak Ibu, kalau dulu namanya adalah sekolah Arab. Saya termasuk orang yang pernah mengenyam pendidikan di sekolah Arab. Nah dulu di madrasah diniyah ini adalah apa? Anak-anak kita yang masih sekolah di SD, di SMP itu bisa mengikuti program madrasah diniyah, dan waktunya itu kita perhatikan kadang boleh sore ataupun boleh malam, silakan, itu menyesuaikan dengan kondisi di mana berada. Ini harapan kita semua. Nah insya Allah Bapak Ibu sekalian, dengan kita memasukkan anak-anak kita, menitipkan anak-anak kita di yayasan ini, maka mereka sekali lagi akan mendapat ilmu pengetahuan umum, dan mereka juga akan mendapat ilmu pengetahuan agama. Karena kuncinya adalah kita bisa hidup bahagia dunia di akhirat itu tentunya harus memiliki ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya ilmu pengetahuan umum saja atau keduniaan saja, tetapi ilmu agama pun juga harus kita miliki. Nah, yang berikutnya ingin saya sampaikan, saya berterima kasih juga kepada seluruh warga Pinang Seribu yang saya luar biasa dukungannya terhadap keberadaan lembaga ini. Jadi kunci keberhasilan dunia pendidikan itu ada 3. Yang pertama adalah dukungan dari pemerintah. Dalam hal ini pemerintah sudah mendukung dengan apa? Terbitnya izin operasional tentang keberadaan yayasan ini, yaitu Madrasah Sanawiyah Al-Ghazali. Sudah resmi, Bu. Jadi sudah tercatat di Kementerian Agama, sudah terdaftar di Kementerian Agama bahwasanya Madrasah Sanawiyah Al-Ghazali itu secara hukum, secara administrasi sudah sah. Ini dukungan pemerintah. Yang kedua adalah dukungan masyarakat sekitar. Tentunya tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian, tanpa dukungan masyarakat sekitar, walau sebagaimanapun juga ketua yayasan punya program, ketua yayasan punya keinginan, tapi Bapak Ibu tidak mau memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan ini, tidak bakal bisa berjalan. Nah, saya berterima kasih sekali kepada seluruh masyarakat, orang tua yang sudah membantu program pemerintah dalam rangka memajukan dunia pendidikan di lingkungan Pinang Seribu, yaitu menitipkan anak-anak Bapak Ibu ke Yayasan Al-Ghazali ini. Nah ini tentunya semacam itu. Yang ketiga, orang tua. Nah tadi saya dengar informasi dari Ketua Yayasan Pak Imam Ghazali, ada peguyuban-peguyuban. Ini memang harus dibentuk, Pak. Peguyuban ini sangat mendukung. Jadi mohon maaf Ibu, saya cerita sedikit semua. Saya punya anak waktu itu masuk di MTS negeri, maka kita punya peguyuban kelas, sehingga oleh pihak sekolah diberikan kebebasan kepada orang tua melalui murid masing-masing kelas bagaimana mau menata ruang kelasnya supaya anaknya menjadi nyaman, aman, dan tentram di dalam belajar. Silahkan. Nah ini adalah salah satu bentuk partisipasi dukungan orang tua terhadap yayasan ini. Yakinlah Bapak Ibu sekalian, ada 3 komponen ini, maka lembaga pendidikan ini bisa berjalan terus-menerus dan siap mencetak generasi-generasi muda, anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas dari segi intelektualnya, kecerdasan emosionalnya, dan juga mereka paham tentang agama semuanya. Ini yang kita harapkan. Jadi dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu terjawab. Nah, jadi ada lelucon, Pak. Dulu orang naik haji bawa istri 2. Mau dengar ceritanya? Mau nggak ibu-ibu? Nah, jadi ceritanya begini. Setiap kali si suami berdoa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ternyata istrinya yang pertama namanya Hasanah, yang kedua namanya Fatimah. Ini modelnya Guru Atai kan bicara mah ini.
protes yang si Fatimah. Akhirnya si suami supaya tidak terjadi keributan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Ini lelucon Bu ya. Jadi kenapa ini lelucon saja. Jadi tidak boleh kita menyalahkan ayat Al-Qur'an disalahgunakan semacam itu. Nah, ini ceritanya semacam itu. Nah, ini bisa terjadi nanti apa? Kalau anak-anak kita tidak memiliki pengetahuan yang yang luas, maka bisa saja hal itu nanti terjadi, ya kan, semacam itu. Tapi yakinlah Bapak Ibu semua, dengan anak-anak dititipkan, dimasukkan ke lembaga pendidikan Al-Ghazali ini, maka saya yakin ilmu dunia dapat, ilmu akhiratnya dapat, dan juga mereka akan dapat berbagai macam keterampilan, insya Allah. Dan saya perhatikan, dan saya sudah beberapa waktu yang lalu ke sini, tenaga pendidiknya juga termasuk yang sudah profesional, rata-rata mereka sudah lulusan S1 semua. Alhamdulillah. Sekali lagi, mari kita seluruhnya mendoakan dan mendukung tentang keberadaan lembaga pendidikan ini yang siap menjamu, siap melayani seluruh masyarakat yang ada di sekitar Benang Seribu ini. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya mengimbau dan berharap kepada Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu memasukkan anaknya ke sana, ke kota, pelajarannya sama saja Bu, tidak berbeda kurikulumnya. Ya, malah Bapak Ibu mungkin jauh waktunya, hampir berjam-jam Bapak Ibu harus mengantar anak, kemudian menjemput lagi. Tetapi dengan dititipkan di sini anaknya, perjalanannya singkat, insya Allah ilmunya juga sama. Mungkin boleh ada nilai plus, ada nilai tambah tersendiri di yayasan ini. Ini harapan kita sebentar. Dan saya minta mengimbau sekali lagi, tahun depan, tahun ini dapat siswa 27 ya. Tahun depan saya berharap, dan mari dukungan kita semua, kelas 7 itu harus 2 kelas. Ini saya minta, saya tantang ketua yayasan, tahun depan kelas 7-nya harus 2 kelas. Dan Bapak Ibu siap tak membantu? Siap tak? Nah, ada suaranya Ibu. Siap tak? Alhamdulillah. Caranya apa Bu? Kalau Ibu punya anak 3, 2 sekolahkan ke sini, 1 ke lain, gitu. Nanti tetangga begitu lagi ajak. Kalau anaknya 1 ke sini saja, nggak usah ke lain. Nah, gitu caranya. Ya, insya Allah semacam itu. Saya kira ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Yayasan Al-Ghazali atas keberadaannya ini, dan kita doakan bersama mudah-mudahan yayasan ini terus berkembang dan siap membantu dan mensejahterakan atau mendidik anak-anak yang dititipkan di lembaga ini. Mudah-mudahan seluruh yang kita laksanakan, aktivitas yang kita laksanakan dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan bekal kita nanti di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Saifuddin Zuri MM. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karamana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi salatu wassalamu alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzul qil adim. Fasfalana indal karim. Ya Rabbana ufir ya syarif tahwadina qarrib alai bainana ya Rabbana.
Ya Rabbana ufir ya siri tahwatina qaribu alai bainana ya Rabbana. Hadratul Mukarram Bapak Haji Aspian Nur, ini yang terkenal mengalapiunya dulu. Saya masih suka melihat beliau masih jadi pelawak. Tapi alhamdulillah beliau sekarang ambil posisi, pindah jadi kiai. Alhamdulillah. Dan yang kami hormati Bapak Haji saya itu agak gimana itu lah, karena Haji Mulyadi keliru kalau saya salah menyebut, mohon maaf. Dari Kemenak. Dan yang kami hormati, ini adalah tokoh yang di sini, beliau itu adalah berjuang tanpa henti, berjuang tanpa pamrih, yaitu Bapak Imam Sanusi SHMHI. Dan yang kami hormati Bapak anggota DPR Kota Samarinda, Bapak Haji Justrisno, ya. Dan yang kami hormati Bapak Ibu semua, teman-teman dari agama lain, karena selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ini benar-benar kaget sebagai tokoh masyarakat yang ada di sini dengan yang ada di sini itu kaget perkembangannya, Pak. Dengan hanya 3 tahun sampai saat ini, Pinang Seribu adalah punya Yayasan Al-Ghazali, dan ini perjuangan yang tidak mudah. Dan alhamdulillah, mulai dari Yayasan Al-Ghazali ini, mulai dari tingkat dasar sanawiyah sudah terpenuhi, dan ini ada lagi drum band yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng tadi. Subhanallah. Moga-moga yayasan ini benar-benar nantinya membawa barokah kepada kita semua, ke masyarakat di sini semua, akhirnya membawa di daerah ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin untuk ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ikut pembicara yang terdahulu. Saya hanya mengucapkan selamat Pak Ghazali, Pak Imam Sanusi yang sudah meresmikan drum bandnya, dan semoga Kemenak juga nanti bisa ikut serta, Pak, ya, ikut serta membangun Al-Ghazali, ya, karena hubungan antara yayasan dengan Kemenak kelihatannya sudah sinergi, tinggal muncul aja, Pak, ya. Moga-moga ini suatu kesinergian yang bagus. Dan saya sebagai tokoh masyarakat, saya ucapkan semua terima kasih kepada semua yang hadir di sini, dan ternyata amat sangat beda yang saya lihat. Maka dengan itu kita apresiasi Al-Ghazali dengan pimpin Pak Imam Sanusi, semoga nantinya lebih naik lagi, dan semoga punya sekolah tingkat atas, Pak. Insya Allah biar nggak keluar, Pak, anak-anak, Pak,
Jadi cukup di Al Ghazali pimpinan, karena beliau itu ternyata alumni Gontor semuanya. Dan saya dulu juga alumni Gontor, Bu, Pak, tapi hanya 2 tahun ya, gak tahan ya. Kalau beliau tahan berarti ini keberhasilan itu beliau diuji di pondoknya. Kalau saya karena lari-lari diuji gak tahan, akhirnya ya jadinya begini. Saya punya pantun ini Pak Ghazali. Dari Awiyah Sahrani ke Pinang Seribu, melewati Sempatya bersama kerabat. Saya senang bertemu Bapak Ibu, bersolawat bersama mendapat syafaat. Ini satu lagi, bunga mawar merekah indah, berwarna merah cantik sekali. Semoga maulid malam ini membawa berkah untuk kita semua pecinta Nabi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sukses kepada Pak Imam Ghazali dan yayasannya Pak Imam Sanusi dan Bapak ya Yayasan Imam Ghazali. Semoga ini nanti benar-benar membawa barokah manfaat di dunia wa dunya hatta akhirah. Dan saya pesan Bapak Ibu semua, di bulan kedepannya itu ada kegiatan-kegiatan negara yang harus diikuti seperti pemilu. Marilah Bapak Ibu semua hadir di TPS. Yang sudah siap untuk memilih, silahkan hadir di TPS dan memberikan suara di mana untuk membangun kota Samarinda yang berkelanjutan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dal ghausir zaman anadra wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya marilah kita simak bersama Mauidhah Hasanah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Asfian Nurdin SAG. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang suaranya nggak kompak ya, masih kurang kelihatan kedengaran, kurang seru kedengarannya. Ke pasar pagi membeli garam, duitnya labih kada diangsul. Siapa-siapa yang kada menjawab salam, mudah-mudahan buritnya babisul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahil fatahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sebelum saya lanjut memberikan tausiah atau ma'izatul hasanah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan Yayasan Pendidikan Pinang Seribu dan juga warga masyarakat sekitar, saya menyampaikan hormat dan salam yang setinggi-tingginya, takzim saya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, Bapak Haji Mulyadi MPD, Bapak Dr. Haji Saifuddin Zuhri, tokoh masyarakat, tokoh perubahan. Beliau juga sempat menjadi anggota DPR kalau nggak salah Pak ya, di provinsi 3 periode Pak. Tentu beliau ada kontribusi untuk perubahan Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda. Kemudian kepada Bapak Sutrisno, anggota DPR dari Partai PDI Perjuangan, dan wabil khusus sohib saya, sahabat saya, Kiai Haji Imam Sanusi SHIMH. Saya biasa menyapa beliau dengan sapaan akrab itu Mas Imam, biar lebih dekat. Dan hadir juga Bapak Kasih Madrasah Diniyah dan Pendidikan Pondok Pesantren, Bapak Haji Rida MH. Tokoh masyarakat, tokoh agama, semuanya yang hadir, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ya, di samping kebanyakan kada hafal juga namanya. Untuk menghemat waktu, insya Allah tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita semuanya mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada para asatid dan asatidah di Madrasah Diniyah, kemudian Madrasah Sanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah, LPQ di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pinang Seribu Samarinda. Mudah-mudahan beliau-beliaunya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah usianya, tetap istiqomah dan berdedikasi tinggi untuk melahirkan generasi-generasi yang beriman dan bertakwa, dan itu tentu menjadi harapan Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Dalu menika kita sedaya sakit kepenggih. Ngeten nggih? Oh, berarti ada hubungan Jawa di sini. Ada yang menyahuti. Nah, aslinya Pinang Seribu ini banyak Jawa kan banyak Banjar. Nah, Pak, kula tanglet kalian penjenengan sedaya nggih. Ten mriki kata Jawi napa kata Banjar? Jawi nggih. Sami. Imbang 50-50 ya.
Mohon maaf saya kelupaan ya. Kawan-kawan, sahabat-sahabat kita yang dari non muslim ya, mumpun rawuh teng mriki jenengan. Matur suwun nggih. Ayo pada pakai buku ada kesalah biasanya. Yang penting paham aja. Kalau bisa diributi, bisa digaduhi. Tentu kehadiran kita pada malam hari ini tidak terlepas dari karunia rahmat, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya malam hari ini mendapatkan kehormatan yang luar biasa, dan saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada pihak yayasan. Padahal banyak aja penceramah nang harap-harap bisa merindih, banyak penceramah nang jagau, undas-undasnya banyak ya, tapi tetap beliau mengundang saya. Ya, barangkali ada pertimbangan-pertimbangan lain, di antaranya kalau mengundang saya bisa diskon 50%. Bapak Ibu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin untuk berdiri ya. Karena kalau duduk ini kayaknya terlalu kaku saya di sini. Tapi saya tadi duduk sebentar. Ya kasihan sudah diangkat kursi nggak didudukin, jadi mubazir nanti. Diduduki kula lenggah sedilok ngeten nggih. Ah mengke kula ngadeg. Nah. Betul itu memang bahasanya memang. Ah betul. Kalau salah tolong dikoreksi. Dibari apa namanya, dibari minuman. Cuma sayang ini teh ke kopi ini. Gula Jawa. Hah? Gula Jawa. Oh iya. Saya kalau nggak salah menurut jadwal ini hari ini saya ceramah di bulan Maulid ini yang ke-48. Mulai tanggal 5 September tadi sampai sekarang ini yang ke-58. Masih ada jadwal sampai tanggal 12 malam besok saya di Tenggarong. Yang jauh-jauh Pak, mohon maaf saya nggak terima, kecuali ada unsur kedekatannya. Di sini saya terima karena dekat dengan Mas Imam. Di Tenggarong saya terima karena kebetulan yang undang itu saudara sepupu saya, mantan kepala asrama haji Balikpapan, Pak Haji, mungkin tahu, Pak Haji Duriansa. Nah, itu yang mengundang. Kalau nggak ada hubungan kedekatan, enggak, saya ambil dekat-dekat aja. Ya, ngapain yang jauh-jauh, apalagi nggak jelas lagi, ya, nggak jelas, ya. Tapi kalau jelas hitungannya, insya Allah saya datangin. Budayaan aja Pak lah, jangan diambil hati. Bapak Ibu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir, ya bukan hampir lagi, memang setiap malam saya ceramah, siang ceramah, malam juga ceramah. Rata-rata yang dikasih itu kalau nggak teh, kopi, wedang jahe, yo air putih. Padahal saya kopi nggak bisa minum. Kalau teh ya jarang-jarang. Kalau dibuatkan sama istri saya minum. Wedang jahe ini kebetulan kalau dijamu lewat depan rumah. Kalau nggak lewat nggak bakal minum. Itu kok kalau nggak dipaksa sama istri. Ayo minum jamu, ayo minum jamu. Nah itu paham aja lah. Padahal saya lebih suka itu apa? Saya lebih suka susu. Iya. Tapi nggak apa-apa, nanti sebentar saya minum. Tapi mungkin nggak sambil ceramah. Kalau udah selesai baru saya minum. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tanya, kalau orang lagi nyantai duduk di depan rumah sambil ngerokok, kemudian minum kopi, ada yang nanya, "Mas, sampean lagi ngapain?" Jawabannya apa? Lagi ngopi. Kalau lagi asik minum teh ditanya, "Mas, lagi ngapain?" Lagi ngeteh. Nah, saya habis sholat subuh, ya, ditelepon sama yang undang saya, "Mohon maaf Pak Ustadz kalau mengganggu, lagi ngapain?" "Lagi nyusu," saya bilang. Lagi bikin susu. Nah, apalagi susu yang saya paling suka itu susu yang bergantung. Saya suka beli susu sasetan Denko itu, yang satu saset itu ada 6 bungkus. Saya gantung di dapur. Habis sholat subuh itu saya potong, saya seduh pakai air panas, ya. Asik saya ngadu, ada yang nelpon, "Pak Ustadz, mohon maaf kalau ganggu, lagi ngapain?" "Saya lagi nyusu." Langsung yang nelpon, "Oh, mohon maaf Pak Ustadz kalau ganggu." "Ganggu apanya? Ada ganggu."
Ini mic kalau bisa jangan lagi diutak-utik, bagus sudah ini. Jangan sampai kayak kejadian di Jentur. Ini di panggung, sound systemnya di situ, ada operatornya. Bagus sudah mic-nya, kucak-kucik. Sekali ini melatup buku-buku basah. Buka operatornya. Begitu operator buka, ya saya yang melo lari juga. Takut kobong kok kandungnya piye. Ya Allah, sudah cukup Mas ya, jangan lagi di ini. Pernah saya juga ceramah, sambutan dari panitia bagus mic-nya, sambutan dari ketua masjid bagus, sambutan dari tokoh masyarakat di situ bagus. Giliran ceramah, story nganging, wah hampas mic-nya. Ya, sudah dibayarkan seberapa, rusak lagi mic-nya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi mohon maaf ya kalau saya ceramah ini terlalu banyak begayaan. Memang begini sudah tipikal saya kalau masih ceramah, nggak pernah serius ya, nggak sistematik, nggak terukur apa yang disampaikan. Tapi insya Allah nanti masing-masing bisa membuat kesimpulan sendiri ya. Apa yang bisa dipahami monggo, itu nanti menjadi motivasi moral buat kita. Mudah-mudahan berkah kita mengadakan peringatan maulid pada malam hari ini, insya Allah berkah semuanya. Khusus lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Pinang Seribu, berkah semuanya. Nanti semakin tahun ke tahun bertambah nanti siswinya. Insya Allah mudah-mudahan itu tergantung nanti orang tuanya. Pihak sekolah nanti insya Allah, pihak yayasan, pihak sekolah insya Allah nanti berjuang maksimal untuk menunjukkan prestasi-prestasi yang dihasilkan sehingga ini menjadi marketable, layak jual di tengah-tengah masyarakat. Walaupun di ujung pasar Pinang Seribu ini tempatnya, tapi tidak kalah dalam soal kualitas. Insya Allah kita doakan beliau mudah-mudahan sehat. Tapi ya mesti yang punya dana yang mesti mendukung ya, kayak Pak Sutrisno, kayak Pak Saifuddin Juri ya Pak ya, insya Allah. Mudah-mudahan hajat sampean kabul ya. Pagulun sambat Pak untuk menjaga kredibilitas. Allah Akbar, tapi paham menjaga kubuhannya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi yang mendorong, yang memotivasi kita untuk mengadakan peringatan Maulid setiap bulan Rabiul Awal kan? Dari awal Rabiul Awal, dari 1 Rabiul Awal, entah nanti sampai kapan selesainya ini. Barangkali sampai akhir Rabiul Akhir juga masih. Saya sampai tanggal 12 keundangannya itu. Ya. Alhamdulillah suara masih stabil aja Pak Kiai. Ya, mudah-mudahan ini stabil sampai akhir. Kasihan kalau serak yang terakhir, kasihan nggak kebagian suara. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang mendorong, yang memotivasi, yang menyemangati kita untuk mengadakan peringatan Maulid ini apa? Nah, kesini semua pandangannya. Pada nyaman-nyaman dicuekin ceramah. Biar aja nang dibuka cuek, yang penting pian jangan. Bu. Saya pernah ceramah daerah mana ya, pengajian ibu-ibu Damanhuri. Saya kagetin karena tunduk, karena siang jam 2:30 ceramahnya, tunduk aja. Saya kagetin. Bu. Ada yang kaget. Ditunjuk yang muka saya karena dia latah. Bungul kamu ya. Masa Pak Ustadz dibilangnya bungul, ya Allah. Anak ketulahan nih. Padahal kalau kita tidak mengadakan peringatan Maulid, nggak apa-apa, nggak salah, nggak masalah. Coba tanya Pak Kiai, kira-kira adakah dalil yang jelas memerintahkan kita untuk melaksanakan peringatan Maulid? Enten Pak, boten wonten, ora ono.
Dia gagah. Nggak ada hadis yang jelas kita disuruh untuk mengadakan peringatan Maulid. Larangannya juga nggak ada. Buat apa kita capek-capek hadir malam ini? Buang waktu, buang tenaga, duduk bersama di sini. Kalau mau mendengarkan ceramah kan bisa aja buka YouTube. Banyak aja di TV nang arah-arah menyampaikan ilmu agama. Tapi kenapa kita kok mau-maunya hadir pada malam hari ini? Ya Bu, keluarga anak supaya acara sukses. Ini apa? Kira-kira yang mendorong, ada kekuatan apa yang menyemangati kita sehingga betul-betul kita ini semangat di dalam peringatan Maulid itu. Pada gampang-gampang ya, sedunia umat muslim yang mengadakan acara peringatan ini, walaupun ada kelompok-kelompok lain yang memang ia tidak suka dengan peringatan Maulid ya, bukannya diam, malah mereka mencela, menjelek-jelekan, merendahkan dan seterusnya ya. Di medsos itu aja ya Allah, selimiran bahasa-bahasa yang kurang nyaman dilihat ya. Kada nyaman dilihat bahasanya itu, kada nyaman dibaca bahasanya itu. Sebagai contoh Bu ya, itu ada di HP saya simpan, saya screenshot, saya simpan, saya masukkan di galeri HP. Kata mereka, mencukur bulu kemaluan jauh lebih baik daripada mengadakan peringatan Maulid. Mencukur bulu kemaluan jelas ada dalilnya, ada hadisnya. Peringatan Maulid tidak ada dalilnya. Garis miring bid'ah, garis miring sesat, garis miring masuk neraka. Coba sampai seitunya. Apa kira-kira yang menyebabkan mereka itu kok begitu bencinya dengan orang-orang yang mengadakan peringatan Maulid, sementara kita enggak? Ya Allah, sukanya luar biasa, gembiranya luar biasa. Apalagi disuguhi makanan-makanan yang nyaman-nyaman. Saya selama bulan Rabiul Awal ini Pak Saifuddin Zuhri naik 3 kilo berat badan saya, karena disangguin terus setiap malam, disangguin. Nggak tahu kalau di sini sangguin apa enggak kira-kira. Oh pasti, kata Pak Kiai, ya pasti. Nggak usah repot-repot Pak, mentahnya aja. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak ada yang mendorong, tidak ada yang memotivasi, tidak ada yang menyemangati kita untuk hadir pada malam ini dalam peringatan Maulid kecuali semata-mata betul-betul cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rindu berat kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi pula kan apa yang kita adakan di peringatan Maulid tidak ada yang menyalahi. Jadi kita ngumpul semua silaturahmi untuk mengokohkan kekerabatan, kebersamaan, ukhuwah Islamiyahnya, jadi menguatkan silaturahim kita. Diundang penceramah untuk sekedar mengingatkan kembali tentang perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan agama Islam. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah saya lupa tadi, monggo Pak, sambil udut monggo. Sakit-sakit jenengan deh. Saya lupa tadi nanya, dikasih waktu berapa lama saya ceramah? Aja suwi-suwi sini jam 10 ini. Sampai pagi. Jangan. Kalau sampai bilang sampai pagi berarti marah sampai gitu. Kalau saya kira cukup ya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, monggo yang sudah dapat snack, dapat minum, monggo sampai minum sampai makan nggak apa-apa ya. Yang penting tetap ngerungok nih, mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jadi motivasi kita malam ini tidak lain karena kecintaan kita, kerinduan kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dengan berharap berkah, berharap kebaikan dalam peringatan malam hari ini. Nah, mudah-mudahan itu semua Bapak Ibu diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada di Bapak Ibu yang hari ini dalam keadaan tidak enak badan, tidak sehat, ada keluhan penyakit, tapi tetap memaksakan diri hadir pada malam hari ini, berharap berkah supaya penyakitnya disembuhkan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah. Mudah-mudahan kabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada bengeknya, yang ada batuknya, yang ada asmaknya, dihilangkan asma batuk bengeknya. Yang badannya meriang mungkin dihilangkan meriangnya. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang kena sakit mata, dihilangkan matanya. Dihilangkan matanya, penyakitnya dihilangkan. Kalau matanya dihilangkan, apakah ada picak jadinya ada melihat? Nah, tahulah picak. Picak itu bahasa Banjar. Picak itu artinya ya picak. Ada melihat. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, lalu respon kita nih terhadap kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kehidupan kita itu apa? Tentu ada kewajiban-kewajiban yang mesti harus kita tunaikan dengan baik. Tadi kan ada doa yang dibaca tadi oleh Pak Kepala Kemenak tadi ya, Bu, muyak kah sudah? Kalau muyak gampang aja ampihan, kalau saya repot-repot, ulun panjang ke pendek ke ceramah sama aja. Tahu amplopnya dilem kah belum? Lupa Pak Imam, amplopnya jangan dilem, biar nanti Pak Saifuddin yang nambahin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu tadi ada doa yang dibaca oleh Pak Kepala Kemenak tadi. Apa doanya, Bu? Doa itu dikenal dengan istilah doa sapu jagat. Itu sak jagat royo itu bersih disapu kuape. Wah, ngeten nggih? Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa jangan sampai ada yang tidak hafal keterlaluan. Kalau sampai nggak hafal, kalau doa-doa yang lain sampai nggak hafal nggak apa-apa, ya. Doa haul nggak hafal rapopo, doa arwah nggak hafal rapopo, doa selamat, doa tolak bala, doa keselamatan, keberkahan hidup, wis pokoknya doa-doa apa kabeh itu ra ono sing hafal rapopo. Tapi Robbana atina jangan sampai nggak hafal. Kalau ada yang mengaku muslim, mengaku Islam, mengaku umat Nabi, tidak hafal itu doa sapu jagat, Robbana atina dan seterusnya, ampeh be Islam sudah. Keterlaluan benar. Nah, itu tamu kita ngerti aja kan bahasa kuning? Ngerti, paham aja kan? Kalau nggak paham nanti ditranslate aja, ada terjemahannya di depan ini. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah itu doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi Anas bin Malik menceritakan Rasul nggak pernah meninggalkan doa itu. Yang biasa tukang baca doa, jangan coba-coba nggak baca doa itu, ditinggal orang lari. Ya, dikira doanya nggak selesai. Sebab anggapan masyarakat, asumsi masyarakat, kalau sudah orang berdoa ada kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah, itu seger semua sudah. Ya, harapan hidupnya panjang gitu. Jangan. Bukan main waktu mengawali doa, imamnya berdoa bagus suaranya,
Makmum yang mendengar, nah tinggi mengangkat tangan, saking senang dengan doa itu, panjang doanya. Dalam hati, bila Rabbana atinanya nih, begamatan turun tangannya, begamatan turun tangannya, akhirnya tangannya di atas lutut. Nah, begitu mendengar Rabbana naik lagi, wah dikira sudah mau selesai. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, seterusnya. Rabbana afriq alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ini ya sudah nih, pasti nih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Waduh. Apabila lagi ada sampat lagi Rabbana, dasar himpat dengan banyak obokan, memang ada orang ini ya lawas benar baca doanya. Begitu Rabbana atina ada. Nah Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau boleh saya mau kaitkan dengan ayat yang dibaca tadi oleh qori kita, namanya Pak Saifuddin Duri, Muhammad Miftahul Ihsan, SPD, guru BK di MAN 2 Samarinda, satu alma mater dengan beliau kepala TU-nya. Waktu di Balikpapan di War 1 cabang Kiriwat Mujawat, tadi MTQ Nasional mengundurkan diri sebagai peserta karena ada sesuatu yang tidak bisa beliau tinggalkan. Yang tahu hanya dia dengan saya saja, sifatnya privasi. Bu, jangan kepo ya, masalahnya apa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tadi ayat yang dibaca? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Ada uswatun hasanah di situ. Lalu bagaimana kita hubungkan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah tadi? Kita kan berharap supaya dunia bahagia, dunia selamat, akhirat begitu juga. Maka tidak ada kata lain, orientasinya, rujukannya, pendekatannya kecuali dengan menteladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan bisa maksimal menteladani, mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau semangat kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak maksimal, tidak sungguh-sungguh, kada serius. Ya akhirnya ini ya sebatas pada tema yang ada di spanduk saja. Ya, ini foto saya luar biasa, hanya nyadar ngegagal juga sekalinya fotonya. Allahu Akbar. Biasa kalau kita foto sama saya, itu saya tanya buat apa foto ini. Kalau foto itu buat apa namanya, undangan secara online kah, yang di share di medsos, enggak apa-apa, saya kasih. Tapi kalau niat mau bikin spanduk seperti ini, nggak pernah saya mau kasih. Tapi karena Mas Imam yang minta, buatan nopo-nopo. Cuma Mas Imam selesai acara mau dikemanakan spanduknya nih? Nah, kalau misalkan ya, nanti kirim aja ke rumah, biar nanti ongkir saya yang bayar. Saya khawatir nanti ditaruh di sembarangan tempat, karena pernah kejadian acara selawatan ibu-ibu, ruangannya sempit, dipasang bekas spanduk. Yang dipasang bekas spanduk saya lagi, nggak ditutup tapi dibuka, didudukin. Yang dudukin ibu-ibu pas di muka saya lagi duduknya. Nah, maka gagahnya muha didudukinya. Seandainya ini foto bisa bergerak, nah seandainya foto bisa bergerak, begitu ibu-ibu dudukin, nah pahit benar baunya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen bahagia dunia dan akhirat, maka tidak ada lagi rujukannya kecuali bersandar kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
Di hadis lain Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang beriman sempurna imannya, di mana ukurannya? Di akhlaknya. Semakin baik akhlaknya, semakin bagus imannya. Semakin tinggi kualitas imannya, semakin bagus akhlaknya. Artinya ada berbanding lurus antara kualitas iman dengan kebagusan akhlak yang dimiliki oleh seseorang. Nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Rasul berpesan kepada para sahabatnya. Pesan ini juga mesti tersampai kepada kita karena sama. Kita juga umat Nabi, hanya bedanya kita nggak hidup sejaman lawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi justru kita inilah umat Nabi yang tinggal di penghujung zaman ini, yang tidak pernah melihat secara langsung Rasulullah, tapi keimanannya, ketaatannya, kecintaannya, kerinduannya kepada Rasulullah luar biasa. Itu yang ditunggu oleh Rasulullah nanti kita di akhirat. Kita ini yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa nasihat Rasul kepada sahabatnya itu? Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun berada. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringkan kebaikan. Kalau terlanjur kita berbuat kehilafan, berbuat kekeliruan, terlanjur sudah taubat istighfar kepada Allah, iringkan dengan kebaikan. Maka kebaikan itulah nanti akan menghapus kesalahan kehilafan itu. Kebaikan yang paling bagus adalah bersedekah. Itu amalan yang paling bagus, sudah sedekah itu. Ya, insya Allah Yayasan Pendidikan Islam Pinang Seribu dengan tangan terbuka menerima sedekah-sedekah dari Bapak Ibu sekalian untuk keberlangsungan pendidikan di Yayasan Pendidikan Islam Pinang Seribu. Ya Bu. Yang ketiga apa nasihat Rasulullah? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bergaullah di tengah-tengah kehidupan kita manusia dengan akhlak yang baik. Coba. Jadi kuncinya itu ada di akhlak. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal seberapa semangat kita untuk betul-betul menteladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta waktu 15 menit lagi, ya. Akhlak apa yang bisa kita contoh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita betul-betul mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat sesuai dengan doa yang kita baca itu. Bu, pertama, Rasulullah itu punya kepribadian yang menyenangkan. Tidak ada para sahabat yang bosan ketika dia duduk dekat dengan Rasulullah. Tidak ada sahabat yang merasa jenuh melihat keindahan wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengennya berlama-lama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pribadi yang menarik, pribadi yang menyenangkan. Karakter yang muncul pada wajah beliau itu, beliau murah senyum orangnya. Senyum. Nek cara Jawanya apa Bu? Senyum mesem. Mesem, senyum. Kalau misalkan orang itu gagah, cantik ya, kalau dia diam nggak senyum masih enak dilihat karena ada modal cantik dan gagahnya itu. Kalau nya diam kada senyum masih nyaman dilihat. Ini sudah muha kayak tempurung nyior, merangut lagi, tambahnya hancur muha. Ya. Bahkan kata Rasulullah, tabassumuka biwajihi ila akhika laka sadaqah, membuat wajah senyum untuk saudaramu itu nilainya sama dengan pahala sedekah. Sedekah yang paling gampang itu Bu, yang tidak makan biaya, ringan, enteng, senyum. Apa kan pinang alih bana senyum dengan orang, merangut aja bawaan.
Senyum, biasakan senyum. Tapi senyum nek wonten rencang ana koncone. Ojo mesam-mesem dhewe. Jangan senyum-senyum sendiri. Ini misalkan ada salah satu guru ustadz di Madin umpamanya, di madrasah diniyahnya, duduk di kursi senyum sendirian. Lewat Pak Imam melihat, nah iya amsikum pulang kawan kita gitu. Stres, senyum ya. Itu apa namanya, karakter Rasulullah, betul-betul karakter yang menyenangkan, tidak membosankan. Suatu ketika Rasul itu pernah dikasih sahabat anggur satu mangkuk, yang anggur itu masam rasanya. Begitu Rasul makan satu masam, beliau habiskan itu anggur satu mangkuk, tidak berbagi dengan sahabat yang lain. Oh, betapa senangnya sahabat yang mengasih anggur masam tadi. Kenapa? Karena wajah Rasulullah tidak menunjukkan sedikit pun kalau yang dimakan itu masam, senyum aja. Coba, kalau kita kan udah hadapan, jangan semangkok, sebiji anggur masam itu sudah berubah muha, berok muha. Rasul tidak. Habis makan itu anggur, ditanya dengan sahabat yang lain, ya Rasulullah, kenapa ada bagi-bagi? Tumben biasa sampean kalau makan apa aja bagi, paribahasanya itu sabuting kurma dibagi belah dua, sebelah buat sahabat, sebelah buat beliau. Ini kok tumben-tumbennya makan anggur beliau enggak bagi-bagi? Kan anggur masam, kata Nabi, kalau seandainya anggur ini aku kasih kamu semua, berubah wajahmu ketika masam anggur tadi, bagaimana perasaan orang yang mengasih tadi itu? Kecewa dia, merasa bersalah mungkin. Ya Bu, ingat tuh, kalau hendak memberi orang jeruk kah, apakah, dirasai dulu, jangan langsung julung lawan orang. Kalau nyemasam, jangan dikasih. Kalau orangnya itu jiwanya kada sabar, jiwanya kada santun, bisa disambetinya kita tuh, maaf wajar memberi jeruk masam nang gitu. Padahal kalau orangnya cerdas, kalau orangnya santun hatinya, ya banyak cara supaya manis jeruk tuh dibuat apa? Dibuat es jeruk, tinggal nambahin gula supaya manis. Apa ngalihnya? Tapi dasar hatinya buruk, ada aja nang diucap, yang disambati, dirasani orang yang ngasih. Kena mesti hendak memberi orang jangan, tapi masam limaunya. Nah, ada orang menukar limau 1 kilo, manis kah masam? Ujar yang berjual, insya Allah ini manis, kalau masam boleh kakan. Nukar 1 kilo, sampai ke rumah dirasai sebiji, bujur-bujur masam limaunya. Iya benar kayak jeruk nipis masamnya. Bebulik mendatangi orang yang berjual tadi, dihampas tuh satu tas, satu kresek limau yang masam tadi di hadapan orang yang berjual. Wah, bepadah manis, sekalinya masam. Apa yang jualan? Yang menjual yang terlalu nyala hanya menukar 1 kilo masam, mulikakan lawan aku lo 5 karung tuh nama masam semua, kemana aku mulikakan ya. Nah, pada mau apa istilahnya kurang lebih aja. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, ini wajah kita ini bisa tersenyum itu tergantung dari kelembutan hati kita. Nah, ini sifat yang kedua yang dimiliki oleh Rasulullah. Rasul itu hatinya lembut. Ada sifat, ada asma Allah yang dipinjam oleh Rasulullah SAW, yang dipakai oleh Rasul, dan itu betul-betul membentuk, membekas, dan menjadi karakter Rasulullah SAW. Apa sifat itu? Raufur Rahim. Ada ayat yang biasa dibaca kalau kita mulai salawat. Ya Bu, Ibu ada grup salawatan khusus perempuan? Ada. Hafsian? Iya. Apa bunyi ayat itu Bu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, ini sifat Raufur Rahim. Apa Raufur Rahim itu? Ya penyantun,
penyabar, tidak menyimpan rasa kebencian, kada gampang sakit hati, kada buruk sangka, kada dengki, dan macam-macam. Nah, ini luar biasa. Kalau misalkan kita bisa belajar serius untuk mencoba hati kita juga menjadi hati yang lembut, insya Allah aman dalam kehidupan sosial kita. Kenapa? Kadang nggak bakal terjadi gesekan, nggak bakal terjadi keributan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kalau sudah memang suasana kesantunan dalam hati ini terbentuk dengan baik. Ada gampang tersinggung, biar orang bebandir apa aja bodoh amat. Nah, apa ibarat pepatah, biar anjing menggonggong tapilah tetap berlalu, santai aja, tidak usah diambil hati, jangan dipikirkan lawas-lawas karena stres. Nah, coba lihat orang gila teman. Orang gila, coba lihat orang gila. Orang gila itu dia, ayo, padahal mendengar ada orang gila kena tekanan darah tinggi, kena kolesterol, kena sakit parut, padahal makan sembarangan, goreng sembarangan, sehat-sehat aja. Kenapa? Karena memang dia nggak punya pikiran, nggak ada beban, hatinya merdeka, pikirannya merdeka. Nah, begitu seharusnya kita contoh. Bukan berarti kita jadi orang gila, bukan. Artinya suasana di mana kita bisa mampu tidak terlalu menjadikan bahwa beban dalam hati, beban dalam pikiran, dibawa santai, dibawa enjoy. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat Rasulullah yang berikutnya itu bisa kita teladani. Rasul itu lisannya tidak pernah berkata-kata yang menyakitkan. Lisan beliau terjaga. Beliau tidak pernah berkata-kata kasar, apalagi memaki-maki. Tidak, menyumpah serapah, tidak. Lembut bahasa Rasulullah SAW. Kalau beliau itu berbicara, memberikan nasihat dan lain sebagainya, itu betul-betul menyentuh hati para sahabatnya, sehingga sahabat semakin sayang, semakin cinta, semakin rindu dengan Rasulullah SAW. Nah, karena lisan yang terjaga tadi. Nih Bapak Ibu, hati-hati dengan lisan ini. Lisan ini kata Rasulullah, yahdi ilan nar wa yahdi ilal jannah. Bisa menjerumuskan seseorang masuk ke dalam neraka dan bisa juga memasukkan orang ke dalam surga. Tergantung lisan yang keluar ini seperti apa. Nah, itu kembali kepada nih kelembutan hati seseorang. Orang kalau hatinya lembut, hatinya baik, tidak menyimpan rasa kebencian, insya Allah mulut ini keluar yang baik-baik. Bu, ada satu ayat dalam Al-Quran, innas sam'a wal basara wal fu'ada. Apalagi sambungannya, ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Telinga, mata, dan hati. Loh, kok mulut kelewat? Mulut kok kelewat? Telinga, pendengaran, penglihatan, dan hati. Mulut kelewat, nggak disebut. Kenapa, Bu? Sebab mulut ini corongnya. Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang diprasangkakan, maka keluar di mulut. Nih mulut corongnya nih. Nah, kalau orang salah dengar, salah omongannya. Nek orang salah ngeliat, salah omongannya. Yang orang salah prasangka, salah juga omongannya. Maka dari itu, Bu, kalau supaya mulut terjaga, lisan ini nggak salah, jaga pendengaran, jaga penglihatan, dan jaga prasangka kita kepada orang lain. Bagaimana cara melatihnya? Ya belajar. Di mana belajarnya? Insya Allah nanti Yayasan Pendidikan Islam Pinang Seribu mungkin nanti bisa membuka pengajian rutin di musola. Di musola Al-Anwar, khusus buat masyarakat umum, rutin, mau sore, mau pagi, mau malam. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat umum, orang tua, murid yang mau belajar agama lebih dalam lagi. Insya Allah para asatijah, ustadz yang ada di sini siap memberikan itu. Penting, Bu, ini supaya paham
Rasul kan diutus untuk memahamkan agama, betapa penting masalah agama ini, supaya kita jalan lurus. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Jadi siapa yang memegang jalan agama yang lurus ini, insya Allah dia mendapatkan keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kita hidup ini di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, di tengah-tengah masyarakat yang berbeda, beda suku, beda budaya, ya, juga beda keyakinan, beda agama. Nah, ini mesti kita harus bangun kerukunan, bangun kebersamaan. Rasul dengan kesantunan hatinya, dengan kelembutan jiwanya, itu betul-betul melarang kita untuk mencela, melecehkan, merendahkan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Enggak boleh, haram itu hukumnya. Itu dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, siapa yang menyakiti, merendahkan, melecehkan kaum zimmi, kaum minoritas, ya, entah minoritas apa, budayanya kah, agamanya, sukunya kah, enggak boleh kita lecehkan mereka. Tidak boleh kita salah-salahkan mereka. Kita wajib memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi mereka. Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Aku nanti, kata Rasul, yang menjadi musuh di akhirat bagi siapa saja memusuhi kaum-kaum yang minoritas itu. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jaga kebersamaan ini, jaga keutuhan, supaya hidup kita dalam dimensi sosial, insyaallah betul-betul terjaga kedamaiannya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, saya kembali menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Kemenak tadi dengan Pak Imam Sanusi sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Pinang Seribu. Beliau sangat berharap dukungan dari masyarakat untuk bisa menitipkan putra-putrinya di lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Pinang Seribu. Insyaallah, kata Pak Kepala Kemenak, sampean jangan khawatir, ya, mau swasta mau negeri, apalagi guru-gurunya ini alumni Gontor semua luar biasa, ya, jangan diragukan kemampuannya. Insya Allah, artinya bisa bersaing dengan sekolah-sekolah di luar Pinang Seribu, mau di kota mau di mana, insya Allah, asal sampai yakin, titipkan anak-anak di sini. Untuk apa? Sebagai aset buat bapak-bapak, ibu-ibu nanti di masa tuanya. Insya Allah lahir generasi-generasi yang berkualitas, generasi emas, generasi yang berkarakter, generasi yang berbudi pekerti yang luhur, generasi yang berbakti kepada kedua orang tuanya, generasi yang patuh hormat kepada ibu bapak gurunya. Masya Allah, kalau sudah begini kualitas generasi kita, Pak, insya Allah, ya, bonus demografi ke depannya itu bukan menjadi masalah besar nanti bagi beban bangsa kita nantinya. Kenapa? Karena lahir di lembaga sekolah ini generasi-generasi yang betul-betul bisa diunggulkan, bisa diandalkan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Bu, pelan-pelan anak-anaknya dididik agama. Kalau enggak liar, jangan sampai nanti menyesal sampean. Udah gede baru menyesal, ya Allah, cak aku tahu dari kemasukan ini di madrasah diniyah, cak aku tahu kemasukan di sanawiyah, terlambat, menyegenel sudah menyetuha sudah. Anak itu gua dari kecil aja kelihatan sudah, kalau kada dibiasakan yang baik-baik, kalau nggak diberikan pemahaman pelan-pelan tentang agama, kalau kita orang tua kada memberikan contoh teladan kepada generasi kita, dah pincang pendidikan. Nah, ya Bu, contoh aja misalkan, ini anak SD ada sekolah, izin lawan gurunya, anaknya yatim piatu, bapak mamanya kagak, diam lawan kainnya nang melihara, bermainan di muka rumah, ada sekolah, ditakuni kainnya, cok, namanya Ancah, kenapa ikam kada sekolah? Ulun izin kaya ya, kenapa pulang ikam izin?
ada urusan garing kada apa kada izin, mbak izin bermainan pulang di muka rumah. Maka sekolahan lawan rumah guru itu beparakan kada jauh. Nah, dengan rumah si Kai lawan cucu tadi kada lawas mulai jauh kelihatan gurunya hendak lewat menuju ke sekolahan majer. Ujar Kai, cuk, masuk Ikam, masuk. Itu ada guru Ikam nah hendak lewat. Ikam asik bermainan kepada izin. Guru melihat, ayo supan aku sebagai Kai karena dikira kada bisa menghidang, sembunyi masuk ke dalam ya supaya kada dilihat guru Ikam. Ujar cucunya, Pak, Kai, pian aja yang masuk. Kai, pian aja yang sembunyi. Ujar Kai, kenapa pulang aku nang sembunyi? Ikam nang izin itu guru-guru Ikam, kenapa aku nang sembunyi? Anu kaya kemarin ulun diizin lawan guru, padahal pian mati. Ya. Oh, cucu kurang ajar ini memang. Hah? Abu, hati-hati. Kita orang tua harus memberikan contoh teladan. Prinsip pendidikan Islam itu saya dapat di dalam psikologi pendidikan Islam itu, pertama, anak sejak dini diajarkan, dibiasakan dulu, dibiasakan yang baik-baik. Yang kedua, berikan pemahaman agama sesuai dengan kapasitas kemampuan daya tangkap, daya serapnya. Jangan diajarkan yang tinggi-tinggi. Anak hanya 5 tahun diajarkan macam-macam ilmu yang tinggi-tinggi, bingungnya. Pelan-pelan sesuai dengan tingkat kemampuan daya tangkap, kemampuan intelijensianya, pelan-pelan. Nah, yang ketiga, kita orang tua memberi contoh, memberi teladan. Kadang-kadang kita bisa menyuruh aja, ayo anak, Ikam sembahyang berjamaah, ini pakai kupiah abah. Maka anaknya halus, kepalanya halus, kupiah gana, haul ngurusi kupiah aja. Bayar ruku, bubur kupiah, sujud, bubur kupiah, haul ngurusi kupiah aja. Bapaknya mana? Tuh bapaknya di rumah. Main game online. Coba jangan diajarkan anak-anak yang kada karuan. Kita orang tua sebagai contoh teladan. Ini ada orang tua mengajari anaknya, nak sini Kam, apa bah, umpat aku. Itu di sebelah Madrasah Sanawiyah Al-Ghazali itu pinanya rambutannya tuh habang, sudah masak sudah rambutannya. Kenapa bah? Umpat aku, kita ambil ujar abahnya. Ujar anaknya, jangan bah, itu namanya mencuri, namanya mencuntan. Ujar abahnya, kalau mencuntan itu kada ketahuan. Kalau kada ketahuan, kada mencuri namanya, itu aman kita. Pokoknya Ikam umpat, abah yang naik, Ikam di bawah, tunggui kalau ada orang yang ampun buah rambutan itu. Apabila ada orangnya, Ikam kasih kode besiul, nah, kena abah turun, bukahan kita sama-sama, ujar abahnya. Ini abah mengajari anak kada karuan. Naik abah, hanyar hendak menjapai itu rambutan, besiul anak di bawah, ya, bahancak turun abahnya sampai rapit bajunya. Ujar abahnya, kenapa nak? Ada orangnya kah? Kadada bahaya. Loh, kalau kadada kenapa besiul? Ulun mencobai, kalau mah kada buntak suaranya dia. Kasiannya abahnya dibunguli anaknya. Nih, kita perlu sejak dini mengajarkan, membiasakan anak kita dengan yang baik-baik supaya terbiasa nanti besarnya insya Allah. Apalagi pian bubulah, Bu, pian apalagi pakai jilbab, busana muslim, hanyaran aja. Itu pun gara-gara umpat pengajian, yasinan rutin ibu-ibu. Jangan ada umpat dia mungkin kada berjilbab juga. Hanyaran aja. Kada mulai dulu, itu pun jilbabnya sumbangan dari Pak Saifuddin. Apalah, nang warna biru tuh. Sidin menyumbang kerudungnya, hanya berjilbab. Cak sini kada balik, mungkin kada berkerudung. Lalu kena memadai, menasehati anaknya yang sudah gadis, yang sudah bujang. Ayo nak, Ikam berjilbab. Apa cara anaknya? Pina mesti memadahi. Biar kena hanya kemarin berjilbab, dia diprotes. Ayo. Ya Bu, siap ya. Jadi kalau usah jauh-jauh mencarikan sekolah anak, cukup nang di sini aja. Nah, insya Allah sama kualitas ilmunya, dan yang paling penting sama keberkahan ilmunya. Nah, dalam Quran itu hanya 3 golongan yang diangkat derajatnya oleh Allah. Apa saja nanti akan saya jelaskan, yang akan datang mudah-mudahan diundang lagi. Ya Bu.
Udah singkat aja, 3 kelompok dalam Al-Quran yang diangkat derajatnya oleh Allah. 1 orang yang beriman, 2 orang yang berilmu, 3 orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan berilmu di antara kamu. Semakin bagus ilmu kita, semakin tinggi ilmu kita, apalagi diiringi dengan bukti akademisnya. Nah, cuman saya sampai SAG aja Pak. Nah, ini kan ada MH-nya. Saya tadinya ada MH, cuma dihapus. MH itu bahasa kampung saya Pak, Muara Muntai. MH itu Miyamahang. Artinya begitu aja, artinya maksudnya. Nah, insya Allah, kalau kita tidak punya kemampuan, tidak punya ilmu, nggak punya gelar akademik, itu nanti secara alami nanti akan tereliminir dengan sendirinya. Yang berprestasi nanti akan muncul ke permukaan. Mudah-mudahan itu adalah anak bapak ibu semuanya yang betul-betul dididik nanti oleh ibu bapak guru yang ada di madrasah sini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Raja Salman memakai tasbih. Tasbihnya dari kayu kukah. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah. Anak ketek kecepet jenjelo kematen. Anak ketek kecepet jenjelo cekap sak menten natur kaulo. Menawi wonten lepat, wonten keliru, khusus kali Pak Imam Sanusi, Pak Saifuddin, Pak Haji Mulyadi, insyaallah menawi wonten lepat, wonten keliru, wonten salah, kula nyuwun ngapunten ingkang kathah kali panjenengan sedaya ya. Mugi mangke insyaallah menawi wonten kesempatan melih saged kepanggih melih. Cekap sampeyan nggih? Cekap nggih Bu nggih? Hadanallah wa iyyakum ajma'in ila liqa fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saya disuruh memimpin doa. Untungnya tadi saya masih di panggung ya. Enggak turun baru dikasih tahu naik lagi ke panggung. Jadi hitungannya 2 kali naik panggung kan. Enggak jadi masalah, asal double aja nggak apa-apa. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihat. Dan mudah-mudahan telur, kemudian ada cemilan apa ini dengan doa yang kita baca menjadi berkah. Makanan kita berkah, minuman kita berkah, semuanya insya Allah membawa keberkahan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma akrimna bi ta'atik wa la tuhimna bi ma'asiyatik wa sallim qulubana min ma'asiyatin ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid din wad dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was-sihah was-salamah wat-taqwa wal istiqamah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa'i wa su'il qada wa samatatil a'da ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna min ahli jahli wa su'i wa dhair. Wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim waghfir lana dhunubana
والذنوب لآبائنا وأمهاتنا وجنوبا لمشايخنا ومعلمينا وجنوبا لإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بفضلك وكرامك يا أكرم الأكرمين واهدنا إلى صراطك المستقيم وجعلنا في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan acara kita pada malam hari ini, marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi